Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Kelinci Picture. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan peternakan teman-teman semua berkembang dengan bagus. Baiklah teman-teman sekalian, pernah saya paparkan apakah kelinci itu dikasih minum, perlu dikasih minum atau tidak, seperti itu. Nah, di sana diungkapkan bahwa ada dua model nipel gitu ya, nipel botol dan nipel otomatis atau nipel paralel. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin teman-teman pada saat menggunakan nipel paralel itu mengalami beberapa kendala. Di kandang saya sendiri juga memang mengalami beberapa kendala. Jadi ada sekitar 20 hole gitu ya, tetapi dengan satu tampungan, bahkan ini lebih dari 20 ya. Nah, tampungannya hanya satu. Nah, yang sering terjadi di kandang saya itu airnya cepat habis karena tampungannya tidak terlalu besar. Nah, kendala yang sering saya hadapi itu setelah airnya habis, kehabisan gitu, itu nanti untuk pertama kali setelah diisi itu tidak bisa langsung mengalir, tapi perlu dipancing dulu. Nah, bagaimana caranya? Kalau saya itu biasanya untuk nipel paling pojok gitu ya, nipel paling pojok saya copot dulu, kemudian saya biarkan airnya mengalir sampai lancar. Ada dua pojok yang memang harus saya copot gitu ya, biar nanti airnya mengalir lagi. Seperti itu yang biasa saya lakukan di kandang saya. Mungkin di kandang teman-teman beda lagi. Kemudian terkadang sering sekali nipelnya itu bocor gitu ya, mungkin karena selalu digigit-gigit gitu ya, akhirnya bocor karena memang nipel itu juga punya kekuatan yang terbatas gitu ya, tidak selamanya nipel itu dapat berfungsi. Maka yang saya lakukan itu, saya itu ada cadangan nipel gitu ya, minimal sekitar 5 buah gitu ya dari sekian kandang, karena memang kadang sering terjadi kebocoran. Jadi saat terjadi kebocoran kita sudah siap untuk mengganti. Ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman juga menggunakan nipel otomatis, mungkin juga perlu diberi cadangan. Nah, mungkin selain nipel yang suka bocor, ada juga kendala kadang selangnya itu digigiti gitu ya. Saat kita buka pintu kandang, saat kita memberi makan gitu, belum kita tutup kandangnya, sementara kelinci menggigit selang. Nah, maka dari itu kita juga harus sedia selang. Jadi saat terjadi insiden-insiden seperti itu kita bisa langsung mengganti. Kemudian ada juga kendala lain, kadang macet gitu ya, kadang macet. Nah, untuk mengatasi macet ini biasanya nipelnya kita copot, terus kita bersihkan dengan disentorkan di kran gitu ya, atau di apalah namanya kalau di bahasa Indonesia gitu ya. Jadi pakai air kran yang agak kenceng. Jadi kadang memang di dalam nipelnya itu ada kotoran, jadi membuat nipelnya menjadi macet. Nah, mungkin biasa yang membuat macet itu lumut-lumut gitu ya, karena memang nipel otomatis ini biasanya selangnya juga ada lumutnya. Seperti itu ya teman-teman.
untuk mengantisipasi setiap kita mengisi itu harus dicoba dulu ditekan apakah nipelnya itu macet atau tidak. Kalau macet segera kita benahi karena nanti akan kasihan kelincinya tidak bisa minum. Jadi untuk saat kita mengisi air minum kita cek dengan memencet nipelnya apakah ini nipelnya macet atau tidak. Jadi nanti kelincinya tidak kekurangan air minum. Kebetulan di kandang saya ini kan pakanannya banyak peletnya gitu ya. Jadi kalau tidak dikasih air minum itu kasihan kelincinya. Mungkin itu teman-teman sekilas tentang bagaimana saat kita menggunakan nipel paralel atau nipel otomatis. Kita harus sering mengeceknya dan dipastikan bahwa nipelnya tidak mampet. Demikian video kali ini, mungkin pembahasan yang sederhana ini bisa menambah wawasan kita tentang perkelincian. Bukan bermaksud menggurui, tapi ini berbagi pengalaman saja. Mungkin itu saja, jangan lupa teman-teman, silahkan video ini di like, di subscribe, dan dinyalakan tombol loncengnya. Sehingga nanti teman-teman tidak ketinggalan saat channel Kelinci Picture update video. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya doakan semoga teman-teman semua diberi rezeki yang melimpah, rezeki yang barokah, dan rezeki yang bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.